Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam presentasi video tugas fikih ijtihad pada masa tabi'in yang dibuat oleh kami, yaitu kelompok 1. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Hamdan, saya sendiri sebagai moderator, yang selanjutnya Samnur Yasir sebagai notulen, dan adapun pemateri kami yaitu Muhammad Alif Ibrar, Oki Idrian, Alif Humam Fajar, Fadli, Ahmad Samudra, Wilda Mubarak, Zalsabila, Naura Latifah Zahra, dan Silva Safitri. Adapun rumusan kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, hukum ijtihad, perkembangan ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid, tingkatan mujtahid, dan yang terakhir kesimpulan. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madi jahadah yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, yaitu yang pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Selanjutnya yang ketiga, produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syarah yang bersifat amaliyah. Yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Dasar hukum ijtihad. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat di atas Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. B. Hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab, bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada masa Rasulullah SAW, ijtihad sudah mulai ada, tetapi pada masa ini masih belum bervariatif. Ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad, bahwa dia Islam dan merdeka, bahwa dia telah balik dan berakal, serta mempunyai inteligensi yang tinggi, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain, serta problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Quran dan Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya.
Selanjutnya, mengetahui ilmu usul fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Mengetahui nasikh dan mansukh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasakh. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma'. Mengetahui sebab turun asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif serta keadaan perawinya. Nomor 5. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Tingkatan mujtahid yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid gairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Selanjutnya tingkatan mujtahid yang ketiga yaitu mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Kemudian yang keempat, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu mengetahui permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah dalam menetapkan qiyas. Barangkali dari kalangan teman-teman ada yang masih kurang paham, jadi kami membuka sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaannya bisa langsung ditanyakan kepada kami saat presentasi ini dipaparkan, atau yang bagi untuk menonton bisa langsung komen di channel ini. Dan selanjutnya pembacaan kesimpulan. Kesimpulan, ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang belum terdapat ketentuan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, maka berakhir pula pemaparan materi kita kali ini. Barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.